Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa azza jundahu wa hadamal ahzaba wahda. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyya mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insan fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum bi nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fadal muttaqun. Ittaqullah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihah wa man jaa bis sayyi'ah fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Kita berlindung kepada Allah dari seluruh godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Siapa yang membawa amal kebaikan menghadap kepada Allah, maka balasan baginya adalah 10 kali lipat. Dan siapa yang membawa kesalahan dan dosa menghadap kepada Allah, tidak ada balasan baginya kecuali seimbang dengan yang dilakukannya. Wahum la yuzlamun, sedangkan mereka tidak dirugikan sedikit pun. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya fi kitabillah Al-Quran surah Al-An'am 660. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur kembali pada pagi hari ini kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, biidznillah wa qadarullah, dengan izin Allah kita masih diberikan umur panjang. Allah masih titipkan kesehatan, waktu luang dan kesempatan, serta keistiqomahan hati. Itu hanya ada bagi hamba-hamba pilihan hadirin. Kadang umur lai panjang, badan tak sehat. Badan sehat, umur panjang, waktu luang tak ada untuk ibadah. Waktu luang ada, umur panjang, badan sehat, kadang tak istiqomah. Itu ada pada kita. Alhamdulillah, kita syukuri agar kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur di sisi Allah hendaknya. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, saudara kaum muslimin
jemaah salat Id rahimakumullah. Hari ini adalah penghabisan dari bulan Ramadan. Kita meriahkan dengan Idul Fitri atau Idul Fitrah yang sering kita sebut dengan Hari Raya Kemenangan. Hari raya hanya dua di dalam Islam, yang lain tak boleh dirayakan. Isra Mi'raj tak boleh dirayakan, Nuzul Quran tak boleh dirayakan, Maulid Nabi tak boleh dirayakan, apalagi kalau ulang tahun. Karena Rasul menyampaikan, innallaha qad abadalakum, sesungguhnya Allah, qad ada qad taukid, sungguh telah membadal itu mengganti hari raya yang lain itu Idul Fitrah wa Idul Adha. Idul Fitri, Idul Adha. Jadi hari raya hanya dua di dalam Islam, tak kenal hari raya yang lain. Kenapa? Hari raya itu adalah hari kemenangan. Ada nilai-nilai yang tak boleh kita langgar. Diawali dengan wudu, ada salat, ada khutbah. Sementara yang lain tidak. Oleh sebab itu, ini adalah hari kemenangan kita sebagai umat yang telah menjalankan ibadah Ramadan 1 bulan penuh, mulai dari awal sampai akhir Ramadan. Mudah-mudahan kita kembali kepada fitrah yang pada hakikatnya adalah fitrah suci. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ada beberapa hikmah, manfaat, fadilah, keutamaan yang bisa kita ambil dari ibadah Ramadan yang kita laksanakan, ya malam ataupun siang, baik siang ataupun malam. Yang pertama sekali adalah di dalam Ramadan itu berpesan kepada kita, tolong dijaga, mari kita rawat selalu salat 5 waktu, afdolnya berjamaah. Hadirin, dalam Ramadan kita sudah dilatih, sudah dibiasakan, sudah terlatih kita untuk melaksanakan ibadah salat, dan afdolnya adalah berjamaah. Kenapa seperti itu? Hadirin, walau sehebat apapun kita, setinggi apapun pangkat dan jabatan kedudukan kita, sebanyak apapun harta yang dititipkan Allah ke kita, kalau tak solat tidak ada artinya dalam pandangan Allah. Makanya Rasul menyatakan, nanti pertama kali diperiksa seorang hamba itu di hari kiamat adalah solat. Awalu ma yuhasabu bi'abdi yaumal qiyamah as-salah. Pertama kali nanti diperiksa di hari kiamat itu salat. Hadirin, fa in saluhat sairu amalihi, kalau rancak, kalau bagus amalan salatnya, akan terbawa baik amalan di belakangnya. Wa in fasadat sairu amalihi, kalau rusak, cacat, kurang, atau tidak pernah salat 90 tahun dia hidup di Allah, tak pernah mendaki ke rumah masjid. Untuk apa hidup? Maka akan terbawa rusak amalan-amalan yang lain di belakangnya. Salat menentukan, hadirin. Bahkan Rasul menyatakan, andaikan ada tinggal puasa Ramadan, kena sakit, kena udzur, kita dianggap masih orang Islam. Andaikan kita tak ada duit untuk ibadah haji dan umrah, itu masih dianggap sebagai orang Islam. Kadang zakat bayar, kadang tidak, masih dianggap sebagai orang Islam. Hadirin, kalau tak salat kafir. Man taraka salat, siapa yang sengaja meninggalkan salat, faqad, ada qad lagi. Qad itu artinya taukid, maka sungguh dia telah kafir. Hati-hati. Makanya Rasul menyatakan, bainal abdi wal kufar tarakus salah. Beda antara hambaku dengan yang bukan hambaku, salat. Kalau dia salat, umatku, kata Rasul. Kalau tidak, tak. Jadi dalam Islam tu hadirin hitam putih ya. Iyo, indah. Jangan dalam iyo indah, itu munafik namanya itu. Jadi dalam Islam tu jaleh.
Kalau ndak kanin wana, kalau ndak kania wana. Jelas. Kalau ingin ngaku atau ngaku umat Islam, solat. Solat. Makanya Rasul menyatakan ke anak Fatimah, solat. Saya Rasulullah, bapakmu, ndak bisa menolong di akhirat kalau kau tak solat. Solat sayang. Rasul jo anak kandung seorang. Makanya Nabi menyatakan kepada kita, muru auladakum bisolah. Suruhlah, bawalah, ajaklah anak-anakmu mendirikan solat. Mendirikan solat, hadirin, bukan melaksanakan. Mendirikan, nya beda tuh. Kalau melaksanakan solat hanya gugur kewajiban, lah sembahyang lah tuh. Kalau mendirikan, bahasakan qoma itu, ada alif. Aqimus shalah atau iqamat, kan diri tegak itu. Artinya apa? Nilai-nilai salat terlaksana dalam hidup dan kehidupannya sehari-hari. Makanya Allah sampaikan, inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Kalau dia benar-benar mendirikan salat, dia akan tercegah, bisa mencegah dari keji dan mungkar. Ini kadang tak terperhatikan hadirin. Kadang ayah lai rajin solat ke rumah saji, anak bapa dia saja. Kadang suami istri rajin ke rumah saji solat, anak-anak dibiarkan saja. Andaikan malang dah dapat ditulak, mujuh dah dapat dirayah. Malang tiba di awak, malang sekejap mata, mujuh sepanjang hari. Jam 3 malam rumah awak tawakah. Api hilang kadang. Anak je cucu sedang lalu. Ini apakah biarkan tidur dia atau kita bangunkan? Pasti kita bangunkan. Andaikan yang tak nama jago, dielo, diangke. Tujuan itu supaya tak tawakal. Api itu api dunia hadirin. Ini api akhirat. Siapa yang menolong besok? Tak ada. Maka kita yang menolong orang tua. Kapan startnya? Dunia ini. Dunia darul amal, al-akhirah darul jaza. Jadi oleh sebab itu, mari jangan diabaikan salat hadirin. Kadang-kadang perlombaan kalau ndak menyalawakan puasa ndak wadondo. Asa hilang, maghrib tagi liang, isya habi, pulang bekoh lah malam, nyola latih lo. Waktu subuh pun lewat. Orang gae aniang-aniang saja. Tak peduli. Padahal salat itu adalah menentukan. Mari bermuhasabah diri kita. Salat itu adalah menentukan status kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena ada dua hubungan yang hebat di sana. Pertama adalah hubungan dengan Allah, yang kedua hubungan sesama manusia. Jadi oleh sebab itu jangan salat sampai diabaikan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Rancak banah hubungan dengan manusia, elok banahnya. Kalau salat tidak, hubungan dengan Allah tak baik, itu hati-hati dan waspada. Jadi oleh sebab itu mari diri kita, keluarga kita, anak turunan kita benarkan agar istiqomah selalu dalam mendirikan salat meraih ridha Allah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Yang kedua, zakatul fitrah. Semua rangkaian ibadah selama Ramadan ditutup dengan zakatul fitrah. Zakat artinya suci, bersih. Artinya apa? Membersihkan, memberasihan. Orang yang mengeluarkan zakat, orang yang menunaikan zakat, dia tahu, dia sadar bahwa di dalam hartanya, di dalam dirinya tak ada yang bersih. Kita ini adalah kotor. Yang bersih itu hanya Allah Subhanallah. Jadi oleh sebab itu kita bersihkan. Ada nilai-nilai sosial di sana. Orang yang berzakat itu dia tahu, dia sadar bahwa harta yang dimilikinya itu pada hakikatnya bukan milik dia. Hadirin, kita ini hanya hak pakai, bukan hak milik, kodrat, iradat,
Sami', Basar, tak satu pun milik kita. Tak satu pun. Semuanya milik Allah. Selagi dititipkan oleh Allah ke kita, pakailah untuk yang Allah ridho. Makanya Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau menyatakan bahawa mata karunia Allah, tangan karunia Allah, kaki karunia Allah, semua organ tubuh kita ini karunia Allah. Mempergunakan karunia Allah untuk berbuat dosa, itu adalah kemaksiatan yang besar. Kemaksiatan yang besar itu. Maka oleh sebab itu kita syukuri atas karunia dan titipan yang Allah titipkan kepada kita semasa titipan itu masih ada. Jadi oleh sebab itu zakatul fitrah adalah membersihkan diri, menyucikan dalam rangka kita menghadap kepada Allah dengan kebaikan, dengan kesucian. Nilai-nilai sosial yang ada di dalamnya adalah tuhmatal masakin. Orientasinya hanya dua: fakir, miskin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Yang terakhir adalah yang ketiga, nilai-nilai yang terkandung di dalam Ramadan tersebut yang bisa kita terapkan adalah fa'fu wasfahu, saling maaf, memaafkan. Hadirin, tidak ada manusia itu yang luput, yang lepas dari khilaf dan salah. Tidak ada. Tak satu pun yang luput dari khilaf dan salah. Kullu bani Adam khata'. Tiap-tiap anak bani Adam selalu melakukan kesalahan. Kalau nak gadang ketik. Bahkan kalau ada seseorang yang mengaku, oh saya tidak pernah bersalah, tak kala saat itu dia khilaf dan salah. Oh khairul khata', manusia yang baik, dia khilaf, dia salah, tubu ilallah, taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin, kita tidak tahu entah kapan akan menghembuskan nafas yang terakhir. Bahkan Ramadan ini juga banyak saudara-saudara kita yang menghadap ke Allah. Kita tidak bisa jumpa lagi. Semua itu adalah sunnatullah. Oleh sebab itu, sebelum kita menghadap kepada Allah, mari sama-sama kita saling memaafkan. Orang tua dengan anak, suami dengan istri, karib kerabat, sanak famili, dan tetangga semuanya. Karena saling memaafkan itu adalah sifat-sifat yang terbaik dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hadamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyya mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'izni wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum bi nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah
irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batilah batilah warzuqna ijtinabah. Rabbi hablana ya Allah minas solihin. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah anak-anak kami anak yang soleh ya Allah. Kami berkumpul di tempat ini, di rumah ibadah, di rumah-Mu yang suci ini ya Allah. Mengangkat tangan kami mengadahkan kepada Engkau ya Allah. Mohon doa kami diijabah dan dikabulkan ya Rabb. Ya Allah ya Ghafur, ampunkanlah kesalahan-kesalahan kami selama ini yang kami perbuat ya Allah. Baik yang kami sengaja ya Rabb ataupun yang tidak ya Allah. Kesalahan-kesalahan orang tua kami ya Rabb, baik orang tua kami bersama kami ataupun telah menghadap kepada Engkau ya Allah. Kalau tidak Engkau ampunkan orang tua kami ya Allah, siapa lagi yang akan mengampuni kedua orang tua kami ya Rabb. Ya Allah ya Ghafur, orang tua kami adalah segala-galanya bagi kami. Kami tidak mampu membalas dosa, kesalahan-kesalahan, tidak mampu membalas jasa baik beliau ya Allah. Karena beliau banyak berjasa, banyak memberikan yang terbaik terhadap kehidupan kami ya Allah. Ya Allah ya Ghafur, hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan dan doa agar doa kami diijabah ya Rabb. Ya Allah, anak-anak kami adalah anak yang fitrah ya Rabb. Berikanlah fitrah Engkau kepada mereka ya Allah. Ya Allah ya Ghafur, ampunkanlah kesalahan-kesalahan mereka ya Allah. Baik anak kami yang bersama kami, hidup bersama kami, berjuang bersama kami dan selalu hadir bersama kami, ataupun anak-anak kami yang jauh di rantau orang ya Allah, menimba ilmu pengetahuan yang belum pulang, belum bisa bersama kami ya Rabb. Oleh sebab itu bimbinglah mereka ya Allah, karena tantangan mereka akhir-akhir ini adalah sangat berat bagi mereka ya Allah. Rabbi hablana ya Allah minal muttaqin, jadikanlah anak-anak kami anak yang selalu bertakwa. Allahumma ja'al auladana kulluhum solihan wa ta'atan wa umuruhum tawilan warzuqhum wasi'an wa aquluhum dhakiyan ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ampunkanlah kesalahan guru-guru kami ya Rabb. Beliau telah banyak berjasa mendidik dan membimbing kami selama ini ya Allah. Berkat perjuangan beliau kami kenal dengan Engkau ya Allah, tahu dengan Islam, tahu dengan agamamu ya Rabb. Oleh sebab itu ya Allah, bimbinglah beliau selalu di atas ridha-Mu ya Allah. Ya Allah ya Ghafur, kembali lagi orang tua kami, beliau sudah tua sekarang ya Rabb. Maka oleh sebab itu tidak ada daya dan upaya kecuali Engkau hanya satu-satunya kami bermohon. Ya Allah ya Ghafur, ampunkanlah kekilafan-kekilafan orang tua kami. Kadang selama ini dalam mendidik, membina, mengasuh kami ya Allah. Kadang beliau tinggal ibadah salat demi kami ya Rabb, karena kami adalah harapan bagi beliau. Kami menginginkan anak-anak yang selalu berbakti, dan kami berharap orang tua kami selalu dapat ridho dari Engkau ya Allah. Ya Allah ya Ghafur, Engkau adalah Maha Pengampun dan Maha Pemaaf ya Rabb. Ampunkan dan maafkanlah kekilafan dan kesalahan kami ini ya Allah. Ya Allah, anak-anak yatim kami, bimbinglah mereka selalu ya Rabb, karena mereka tidak ada orang tua lagi ya Allah di dunia ini. Orang tua mereka adalah kami bersama ya Rabb. Oleh sebab itu ya Allah, kami mohon kepada Engkau ya Rabb,
agar mereka tetap istiqomah di atas redha-Mu ya Allah. Ya Allah, kami tidak bisa menjamah dan menjabat tangan orang tua kami lagi, karena orang tua kami telah menghadap kepada Engkau ya Rabb. Lapangkanlah alam kubur beliau ya Allah. Berikanlah kesenangan kepada beliau ya Rabb. Ya Allah, di tempat yang mulia ini, hari yang suci ini, kami memohon kepada Engkau. Ya Allah, jeritan tangis kami adalah tulus dan ikhlas dari lubuk hati yang dalam ya Allah. Ya Allah, anak-anak kami adalah harapan bagi kami. Jangankan jadikan mereka anak-anak yang tidak berbakti. Mohon bimbing dan mohon beri petunjuk mereka ya Allah, agar mereka istiqomah selalu di jalan yang Engkau redai. Kami tidak ingin anak-anak yang menjadi permasalahan nanti di hadapan Engkau ya Rabb. Ya Allah ya Ghafur, kami ingin masuk ke dalam surga-Mu, tapi amal dan kebaikan kami tak cukup untuk itu ya Allah. Dan kami tak sanggup masuk ke dalam neraka-Mu ya Allah, kena berat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma dinah ya Allah qaumina ila siratal mustaqim. Tunjukilah kaum kami ke jalan yang lurus ya Allah. Allahumma ansur ikhwanana lil muslimin wal mujahidin fi Palestin. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada saudara-saudara kami yang berada di negeri Islam, terutama Palestina ya Rabb, di Gaza. Mereka dalam merayakan Idul Fitri ini penuh dengan duka, dengan darah, tak ada rumah, tak ada makanan sekalipun. Ya Allah, kami telah banyak dosa kepada Engkau ya Rabb. Kami tak sanggup memberikan yang terbaik kepada saudara kami ya Allah. Hanya Engkaulah satu-satunya yang akan memberikan yang terbaik kepada hamba-hamba-Mu yang Engkau ridhoi. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ja'alna muqimus shalah. Allahumma dinah ya Allah qaumana ila siratal mustaqim. Allahumma faqihna fid din ya Allah wa alimna ta'wilah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa itaa'il qurbanil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wallahu akbar. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.